Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Vicky Asinovini Sugianto, mahasiswa jurusan Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang telah saya buat, yang ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah Bahasa Indonesia untuk komunikasi ilmiah. Artikel ini merupakan bagian dari proses pembelajaran dalam mata kuliah yang diajarkan oleh Ibu Siti Latifah Mubasiroh, SPD, MPD. Artikel ini adalah hasil pemikiran dan penelitian saya yang saya harap dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat bagi kita semua. Adapun, judul yang akan saya bahas pada kali ini adalah pengaruh data statistik yang beredar di media sosial terhadap persepsi dan sikap masyarakat. Artikel ini membahas mengenai media sosial yang telah menjadi sumber informasi utama dengan kemudahan akses dan penyebaran informasi yang sangat cepat. Data statistik yang beredar di media sosial dapat mempengaruhi sikap dan persepsi masyarakat. Faktor yang mempengaruhi penyebaran ini adalah algoritma dari platform aplikasi media sosial. Penyebaran informasi yang salah akan memberikan dampak yang buruk, sehingga penting untuk meningkatkan literasi statistik dan literasi digital untuk mengurangi dampak negatif penyebaran informasi yang salah. Dari data yang dipublikasikan oleh Dixon pada website Number of Global Social Network Users pada tahun 2024, lebih dari 5 miliar orang menggunakan media sosial di seluruh dunia. Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Kata Data Insight Center melaporkan sebuah survei yang berjudul Status Literasi Digital di Indonesia tahun 2022. Hasil laporan tersebut menyebutkan proporsi responden menggunakan media sosial sebagai sumber informasi utama mencapai 72,6%. Hal ini menjelaskan betapa besar pengaruh media sosial dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap isu-isu sosial, politik, kesehatan, dan lain sebagainya. Namun, tantangan yang dihadapi adalah validitas data statistik yang beredar di media sosial. Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh data statistik yang beredar di media sosial terhadap persepsi dan sikap masyarakat, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan literasi statistik dan digital di kalangan masyarakat. Pada bagian pembahasan, saya akan menguraikan beberapa poin penting. Yang pertama, ada pengaruh data statistik terhadap persepsi publik. Data statistik berperan penting dalam membentuk persepsi masyarakat. Secara positif, data statistik dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesadaran, membantu perencanaan, pengambilan keputusan, dan memahami informasi yang kompleks. Namun, ada juga dampak negatif seperti menyebabkan keresahan, kerugian finansial, rusaknya reputasi, bahkan mengancam keutuhan negara. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap data yang beredar adalah, yang pertama, data ini dianggap valid karena dianggap berasal dari lembaga yang dipercaya. Selanjutnya, kurangnya arus informasi masuk dan fenomena clickbait, yang mana orang-orang hanya membaca judul tanpa membaca penjelasan lebih lanjut. Selanjutnya, ada bias konfirmasi, di mana orang hanya memilih informasi yang sesuai dengan keyakinan mereka. Lalu, efek Dunning-Kruger, yaitu ketika seseorang merasa yakin dengan pengetahuan yang dimilikinya. Kemudian ada efek emosional yang membuat orang lebih mudah percaya pada informasi yang memanfaatkan perasaan seperti kemarahan atau ketakutan. Lalu, efek kelompok dan kebesaran massa di mana individu cenderung mengikuti tindakan mayoritas dan mempercayai apa yang dipercayai oleh banyak orang. Lalu, illusion of precision, di mana angka yang disajikan sangat terperinci dapat memberikan kesan bahwa data tersebut sangat akurat. Selanjutnya, mekanisme penyebaran informasi di media sosial. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi dalam hitungan detik karena memiliki karakteristik yang interaktif, cepat, mudah diakses, bebas, dan terbuka. Selain itu, algoritma yang memprioritaskan konten berdasarkan preferensi dan interaksi sebelumnya menyebabkan fenomena echo chamber atau ruang gema. Selain itu, platform juga menampilkan konten yang mendapat banyak interaksi. Kemudian, konten yang pendek dan mudah dipahami lebih disukai, sehingga menyebabkan informasi yang disajikan seringkali kehilangan konteks penting atau bahkan keluar dari konteks aslinya.
Selanjutnya terdapat 3 istilah yang berkaitan dengan penyebaran informasi yang keliru, yaitu misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Misinformasi mengacu pada informasi yang salah yang disebarkan tanpa sengaja akibat kecerobohan atau keterbatasan pemahaman. Selanjutnya, disinformasi merupakan informasi yang salah yang sengaja disebarkan untuk menyesatkan atau memanipulasi publik, seringnya dengan tujuan tertentu. Lalu kemudian malinformasi yaitu informasi yang benar tapi disebarkan dengan cara yang menyesatkan atau menimbulkan kebingungan, sehingga menyebabkan salah interpretasi. Kemudian ada keterbatasan literasi statistik di kalangan masyarakat. Mayoritas masyarakat masih belum terbiasa memverifikasi atau menganalisis data statistik secara kritis. Hal ini yang membuat mereka lebih rentan terhadap informasi yang salah. Lalu terdapat penelitian yang diterbitkan oleh Association for Psychological Science pada tahun 2018 menunjukkan bahwa meskipun orang sadar bahwa keputusan mereka salah, mereka masih cenderung mengikuti intuisi mereka yang keliru. Faktor-faktor seperti kurangnya kemampuan berpikir logis dan kritis, pengetahuan umum, literasi, dan pengetahuan statistik mempengaruhi kemampuan mereka dalam menganalisis data secara tepat. Lalu, peran literasi digital dan statistik. Literasi digital dan statistik saling berkaitan dalam mencegah penyebaran informasi yang keliru. Literasi digital memungkinkan kita untuk mengakses dan memverifikasi informasi dengan lebih bijak, sedangkan literasi statistik membantu kita untuk memahami dan menganalisis data secara benar. Dengan meningkatkan kedua literasi ini, kita bisa lebih kritis dalam menilai apakah informasi yang kita terima itu valid atau tidak. Pada bagian kesimpulan, saya ingin menekankan bahwa media sosial memiliki peran yang sangat penting dalam penyebaran data statistik, yang tentunya mempengaruhi persepsi dan sikap masyarakat. Penyebaran dan penerimaan informasi yang diperoleh oleh seseorang dipengaruhi oleh algoritma platform media sosial dan fenomena echo chamber, dapat memperkuat keyakinan yang salah. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan literasi statistik dan literasi digital di kalangan masyarakat agar mereka bisa lebih kritis dan bijaksana dalam menyaring informasi yang diterima. Solusinya, kita bisa mulai dengan memasukkan literasi statistik ke dalam kurikulum pendidikan, melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, serta bekerja sama dengan media sosial untuk memastikan kebenaran data yang disajikan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pengaruh data statistik yang beredar di media sosial terhadap persepsi dan sikap masyarakat. Semoga presentasi ini dapat memberikan wawasan baru dan mendorong kita untuk lebih kritis dalam menyikapi informasi yang diterima. Terima kasih atas perhatian Anda. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.